Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lintang Penusita SEMSI AK selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan, kami dari kelompok 3 akan mepresentasikan bisnis plan kelompok kami yang berjudul Reuse to Go Paperback Fungsional sebagai Folding Board. Perkenalkan, saya Cindy Anastasia Putri Ramadhani dengan NIM 141. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan produk kami. Penggunaan kertas di berbagai sektor seperti perkantoran dan sekolah menjadikan kertas sebagai salah satu limbah yang banyak dihasilkan. Untuk mengurangi banyaknya limbah kertas di Indonesia, kami sebagai masyarakat yang peduli akan lingkungan melakukan inovasi baru, yaitu dengan mengolah sampah kertas menjadi sebuah produk yang inovatif. Contohnya adalah Reuse to Go, yang merupakan tas kemasan multifungsi yang dibuat dari limbah kertas yang diolah kembali menjadi kertas berketebalan sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai deskripsi produk kami. Reuse to Go adalah paper bag yang dirancang dengan memberikan dua fungsi utama bagi konsumen, yaitu sebagai folding board dan sebagai kemasan baju. Di samping itu, Reuse to Go juga dapat digunakan sebagai tempat menyimpan makanan, seperti snack dan makanan kecil lainnya. Reuse to Go juga menawarkan fleksibilitas penggunaan karena memiliki bentuk yang praktis dan minimalis, sehingga memudahkan konsumen untuk membawa kemana-mana tanpa menguras banyak tempat. Baik, selanjutnya saya Dina Ikusmawardini dengan NIM 187. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua hal. Yang pertama yaitu potensi dan peluang pasar, yang kedua analisis SWOT. Baik, yang pertama yaitu potensi dan peluang pasar. Untuk produk Reuse to Go sendiri, melalui strategi pemasaran yang tepat dan fokus pada kelebihan fungsional dan ekologisnya, Reuse to Go memiliki peluang pasar yang menjanjikan. Mulai dari toko-toko yang bisa menggunakannya untuk melipat baju sekaligus kemasan. Selain itu, semakin banyak masyarakat yang peduli dengan lingkungan, maka semakin banyak pula masyarakat yang akan menggunakan produk ramah lingkungan seperti Reuse to Go. Reuse to Go sendiri dapat digunakan sebagai tempat menyimpan makanan seperti snack dan juga makanan kecil lainnya. Nah, hal ini akan dapat semakin menjadikan Reuse to Go sebagai pilihan konsumen yang mencari solusi praktis untuk melipat baju dan sebagai kemasan. Serta produk ini juga akan mampu bersaing di pasar yang semakin berkembang. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Kekuatan dari Reuse to Go sendiri yang pertama memiliki dua fungsi utama, sebagai kemasan dan juga sebagai folding board. Kemudian yang kedua dapat digunakan sebagai wadah snack yang berukuran kecil. Kemudian yang ketiga ramah lingkungan. Dan yang keempat desain minimalis dan juga praktis. Selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Reuse to Go sendiri yang pertama yaitu tidak mampu menahan beban berat, dan yang kedua produksi memakan waktu yang relatif lama sehingga harga pun juga relatif mahal. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Peluang dari Reuse to Go sendiri yang pertama produk belum banyak di pasaran. Kemudian yang kedua ekspansi ke pasar internasional. Ketiga pemasaran yang berfokus pada keunikan. Keempat, perluasan inovasi produk dalam berbagai produk ramah lingkungan. Dan yang terakhir yaitu perluasan saluran distribusi. Kemudian yang keempat, threats atau ancaman. Yang pertama yaitu upaya plagiasi oleh produsen lain. Dan yang kedua yaitu persaingan ketat dari paperback lain. Saya Nazwa Khatali Harmansyah dengan NIM 144 akan menjelaskan mengenai strategi pemasaran. Reuse to Go merupakan paper bag yang terbuat dari limbah kertas dan memiliki berbagai keunggulan. Di antaranya yaitu memiliki dua fungsi utama sebagai kemasan dan alat pelipat baju. Usaha ini menggunakan dua kategori pemasaran, yaitu online dengan menggunakan marketplace dan offline dengan cara konsinyasi di toko retail dan juga penyebaran brosur. Metode pelaksanaan. 1. Persiapan awal produksi. Perencanaan mencakup estimasi kebutuhan bahan baku, perhitungan waktu produksi, dan alokasi sumber daya yang tepat. Kedua, riset dan strategi pemasaran, mengidentifikasi target pasar, kemudian juga melakukan analisis tren agar produk dapat bersaing dan sesuai dengan keinginan konsumen, serta memilih strategi pemasaran yang tepat. 3. Pembelian bahan baku. Pembelian bahan baku dilakukan secara bertahap. 4. Produksi. Bahan baku diolah menjadi paper bag. Yang kelima, labelisasi, sebagai informasi merek brand dari produk ini dan upaya menghindari plagiasi. Yang keenam, pengemasan. Paper bag Reuse to Go yang sudah dilabelisasi akan dikemas menjadi beberapa pack. Yang ketujuh, publikasi dan pemasaran. Reuse to Go yang sudah siap untuk dipublikasikan akan dipasarkan kepada konsumen. Yang kedelapan, evaluasi. Evaluasi yang akan dilakukan meliputi pengukuran kinerja produksi, menganalisis penjualan, meminta feedback atau ulasan kepada pelanggan mengenai produk Reuse to Go. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Mujadi dengan NIM 186. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi pada Reuse to Go.
Nah, untuk biayanya terdapat dua jenis biaya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya dengan total Rp6.395.000 dengan rincian peralatan yang dibutuhkan. Untuk biaya variabelnya totalnya yaitu Rp5.605.000 dengan rincian bahan baku sebesar Rp2.255.000. Biaya perjalanan lokal Rp1.400.000, biaya lain-lain Rp1.950.000 dengan total keseluruhan total modal awalnya yaitu Rp12 juta. Kami dalam 4 bulan akan memproduksi sebanyak 1.000 pieces paper bag. Dengan laba yang kita ambil 10%, maka harga yang dapat kami tetapkan yaitu Rp13.500 per piecesnya. Selanjutnya yaitu analisis arus kas pada produksi Rios Tugu selama 2 tahun. Kami mengasumsikan bahwa adanya peningkatan pendapatan sebesar 5% setiap 4 bulannya atau setiap periode. Sehingga dapat dilihat pada tabel periode pertama kami mengalami kerugian sebesar Rp975.000. Namun hal ini kami rasa sangat wajar karena kami melakukan pembelian peralatan berat untuk melakukan investasi pada produksi selanjutnya. Sehingga nantinya kami tidak akan membeli peralatan-peralatan lagi karena sudah diinvestasikan sejak periode pertama. Oleh karena itu, kerugian ini kami perkirakan hanya terjadi pada periode pertama saja, yaitu bulan pertama hingga bulan keempat, sehingga pada periode kedua hingga keenam atau bulan ke-24, produksi ini akan selalu mengalami keuntungan. Jadi kesimpulannya, Rios Tugu ini merupakan solusi paper bag fungsional yang inovatif sebagai folding board, yang memungkinkan pengguna untuk mengoptimalkan penggunaan dan penyimpanan produk tersebut. Dari desain yang praktis dan ramah lingkungan, Rios Tugu ini memberikan solusi yang efektif dan berkelanjutan untuk kebutuhan kemasan dengan fokus pada kepraktisan dan penggunaan ulang. Selain itu, dari analisis ekonomi dan arus kas yang telah diperkirakan, Rios Tugu ini juga layak untuk dijalankan karena sangat profitable. Mungkin sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.